Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang kami hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada pangkuan beliau Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kami di sini untuk menyampaikan rencana tindak lanjut, yaitu komunitas belajar sekolah. Di sini kami untuk tugas pada PKG Jawa Tengah Kabupaten Brebes untuk membuat komunitas belajar sekolah yang mana untuk pembelajaran model sport education model atau kita sering kenal dengan SEM. Ini dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, latar belakang pembelajaran BCUK dengan tema sport and health dirancang untuk memproseskan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam proses belajar. Program ini tentu melaksanakan untuk kegiatan P5 di SD Negeri Tegal Belaga 04 yang memihak pada komunitas belajar yang aktif di bidang olahraga berdasarkan pemanfaatan aset, memberikan kita fasilitas olahraga serta jaringan wifi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat kompleksitas siswa yang sangat tinggi, dan berdasarkan hasil survei ada minat yang kuat dari siswa untuk meningkatkan prestasi dalam kompetisi. Maka kita sebagai guru mengarahkan supaya siswa bisa terarah dalam berkompetisi yang baik, sportivitas yang tinggi dan menyenangkan. Ini latar belakang kenapa diadakan perlombaan kompetisi. Nah, tujuan program ini adalah untuk fasilitasi pembelajaran BCOK yang berpusat pada peserta didik dengan mendukung menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik melalui model pembelajaran SEM. Visi program ini juga untuk melaksanakan program P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan dan dijadwalkan sekolah melalui mata pelajaran PJOK. Tujuan spesifik ini adalah meningkatkan kebugaran jasmani, motivasi berpartisipasi siswa, memotivasi prestasi, menguatkan kerjasama tim, menguatkan sportivitas, meningkatkan mental bertanding, dan melaksanakan program komunitas belajar sekolah Sri Kandi. Capaian langkah-langkah dan hasil yang
diharapkan tujuan. Capaian siswa dapat memahami konsep dasar SEN. Artinya sport education model ini siswa paham dengan kompetisi atau biasanya senangnya bertanding atau lomba. Ini biasanya anak dalam belajar akan semakin bergairah. Siswa dapat memahami peraturan pertandingan. Kemudian siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan. Siswa dapat bekerja sama dalam tim atau regu. Selanjutnya, capaian siswa dapat memiliki sportivitas yang tinggi dan capaian siswa dapat memiliki mental bertanding. Kemudian langkah-langkahnya, mensosialisasikan atau pengumuman perlombaan jauh sebelumnya, minimal 1 minggu sebelum perlombaan. Yang kedua, langkah kedua, wali kelas menyiapkan segala sesuatunya di kelas masing-masing. Yang ketiga, materi yang dilombakan sudah dipahami dan dipraktekkan saat pembelajaran sebelumnya. Langkah yang keempat, pengenalan peraturan permainan yang dimodifikasi melalui brosur atau papan pengumuman. Dan hasil yang diharapkan siswa dapat bermain dengan dan ikut permainan yang diperlombakan. Siswa dapat mengikuti jalannya perlombaan dan tahu aturan perlombaan. Siswa dapat memiliki jiwa sportivitas tinggi, kemudian memiliki jiwa kerjasama yang solid, serta memiliki mental yang kuat. Jadi di sini capai siswa memahami materi pelajaran, kemudian di sini dituangkan dalam kompetisi, dan kompetisi itu pun nanti materi yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini langkah-langkah selanjutnya kita bersama dengan guru kelas masing-masing untuk mempersiapkan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program penguatan. Program ini dirancang untuk mengisi kegiatan kokurikuler, yaitu penguatan dan pendalaman materi yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler, dan sekaligus program P5 yang sudah direncanakan sekolah melalui mata pelajaran PJOK. Dan pelaksanaan ini setelah melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan setelah evaluasi akhir semester. Jadi sambil istilahnya kita kelas meeting lah. Jadi untuk mengisi kegiatan pada minggu-minggu dalam pengoreksian atau membuat nilai. Skala program ini dirancang untuk semua siswa sekolah dasar dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan anggota dewasa sebagai penyelenggara, koordinator, dan pengawasan. Artinya di sini kita sekolah sebagai penyelenggara, ya, kemudian koordinator serta pengawasan dari anggota dewasa warga sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setelah selesai kegiatan evaluasi akhir semester, minimal semester 1. Kemudian karena setelah evaluasi tidak ada KBM, maka diisi dengan kegiatan kelas meeting, tempat pelaksanaan di halaman sekolah atau di lapangan sepak bola
di belakang sekolah. Kemudian yang keempat, mitra komunitas. Kegiatan ini diselenggarakan oleh sekolah yang dipelopori oleh KBS atau kelompok komunitas belajar siswa Serikandi yang diketuai oleh guru olahraga dan anggota dewasa warga sekolah SD Tegal Gelaga 04. Dan dalam kegiatan ini bekerja sama fasilitasi oleh wali murid atau komite sekolah dan SD Negeri Tegal Gelaga 04. Artinya di sini tujuan ini adalah penguatan program kokurikuler dan intrakurikuler sekaligus melaksanakan kegiatan P5, yang mana P5 ini kita masuk ke mata pelajaran PJOK. Pelaksanaannya setelah akhir semester atau evaluasi akhir semester. Next, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, terutama para wali atau wali murid yang akan memberikan semangat pertandingan, memberikan motivasi agar memiliki mental yang kuat dan memiliki sportivitas yang tinggi. Selanjutnya, memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal dan memanggil wasit atau narasumber dari luar. Ini akan memberi rasa kepercayaan saat perlombaan. Agar program ini berjalan dengan lancar, maka perlu adanya aset yang mendukung, di antaranya guru sebagai panitia atau penyelenggara, siswa sebagai peserta, dan setiap kelas mengirimkan 2000, boleh putra putri dicampur atau putra dengan putra, putri dengan putri. Jadi kita sesuaikan kelas masing-masing. Nah, minimal beranggotakan 6 anak. Yang kedua, halaman sekolah, latar olahraga yang diperlukan. Kita membutuhkan lapangan sama bendera dan bantuan dari pengawasan dan wasit. Selanjutnya, anggaran dari sekolah dan kas kelas masing-masing. Biasanya memancing hadiah, karena kita belajar turnamen lah istilahnya di lingkungan kita. Kita mengadakan pendaftaran daftar ulang walaupun hanya kecil lah, skalanya sekup SD. Jadi di sini kita belajar nyata di masyarakat ketika ada turnamen misalnya. Nah, kita mengadakan turnamen di tingkat SD. Jadi setiap kelas itu ada pendaftaran misalnya, entah itu 5.000 atau apa. Jadi ini untuk penyemangat. Kemudian kerjasama tim, kekompakan kelas, semangat bertanding untuk memenangkan. Kita ya ada lapangan sepak bola. Jadi kita bisa gunakan halaman atau lapangan sepak bola. Rencana evaluasi. Pertama, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber untuk bahan evaluasi. 1. Beberapa perwakilan melalui survei kepuasan dan refleksi tertulis setelah kegiatan. Jadi kami harapkan ada masukan dari dewasa, anggota dewasa, warga desa, beberapa dari guru dan staf, observasi dan catatan kegiatan selama kegiatan.
beberapa dari wali murid wawancara dan survei untuk mendapatkan umpan balik tentang perubahan yang mereka amati di rumah, artinya siswanya apakah memiliki sportivitas yang tinggi. Harapannya siswa itu bisa bercerita dengan orang tua. Maka harapan kami di sini beberapa wali murid nanti akan kita dimintai dengan adanya kegiatan ini. Kemudian yang keempat, alat pengumpulan data evaluasi, di antaranya polling misalnya, refleksi, catatan kegiatan, catatan umpan balik, dan wawancara dari peserta lomba, kemudian supporter atau pendukung, dan dari wali murid. Jadi harapannya semua siswa itu terlibat, tidak hanya yang mengikuti. Yang tidak ikut menjadi peserta lomba berarti sebagai sport, sebagai tim hore. Kemungkinan yang terjadi kurangnya partisipasi aktif dari beberapa siswa, kemudian merasa jenuh atau bosan untuk mengikuti jalannya perlombaan, kurangnya kekompakan dalam satu kelas atau satu tim, keterbatasan waktu dan jadwal, kurangnya dukungan dari beberapa orang dewasa, baik dari guru maupun orang tua murid, dan kemungkinan yang terjadi ketersediaan sumber daya atau alat-alat yang diperlukan kurang memadai. Ini kemungkinan kegiatan ini yang terjadi. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah memberikan motivasi tambahan melalui penghargaan dan mengajak siswa lebih terlibat dalam perencanaan kegiatan. Jadi anak kita ajak berbicara untuk mengadakan lomba. Yang kedua, memberikan door prize bagi pendukung tim yang kreatif dan yang paling meriah. Nah, kita memberikan door prize kepada penonton. Yang ketiga, mengatur waktu dengan tepat sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, wali kelas dan orang tua wali murid, pendamping ikut terlibat dalam menyemangati timnya atau kelasnya. Dan solusi yang kelima, mengoptimalkan penggunaan alat yang mendukung kegiatan. Jadi kita manfaatkan misalnya speaker, kita menggunakan pengeras suara, kemudian video. Nanti hasilnya kita umumkan lewat grup atau media sosial. Syukur-syukur ada grup sekolah, media misalnya Facebook atau YouTube. Jadi kesimpulannya, dalam rangka mengisi program komunitas belajar sekolah, mengisi kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan mengisi waktu luang setelah evaluasi akhir semester melalui mapel PJOK, maka kami akan mengisi kegiatan yang menarik dan mendidik. Akan tetapi kegiatan ini dikembalikan lagi dalam mengambil keputusan, yaitu dengan mengambil kesepakatan bersama agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan bekerja sama dengan baik pula. Demikian. Komunitas belajar sekolah Srikandi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Demikian presentasi dari kami untuk program rencana tindak lanjut. Nah, dari kami kembalikan kepada forum untuk menyampaikan pendapat untuk kegiatan ini. Silakan.
Monggo. Kegiatan model mungkin spesifik kira-kira Pak. Nanti lombanya itu kan kita SD dari kelas 1 sampai kelas 6 kan beda usia. Nanti jenis lombanya kira-kira seperti apa? Ini sangat menarik sekali, nanti bisa kita laksanakan ketika rencananya setelah pelaksanaan tes semester ya untuk kegiatan kelas weekend ya. Ini sudah saya Mendidik, artinya di sini di samping untuk berprestasi dalam perlombaan, kemudian mengikuti pembelajaran nyata di lapangan atau di masyarakat. Oh, ternyata yang namanya kompetisi atau perlombaan itu seperti ini. Ada pendaftaran, ada timnya, itu melalui guru kelas untuk mengondisikan kelasnya masing-masing. Nah, di sini nanti akan pelaksanaannya waktu selesai testing. Nah, misalnya jadwal pertama tadi kelas 2 dengan kelas 4. Ya, yang mengikuti berarti untuk pengawasan guru kelas 2 dan kelas 4 bisa untuk menyemangati, artinya guru yang lain karena itu bisa untuk mengisi apa koreksi atau membuat. Nah, jadi kami biar saling berjalan. Jadi setiap siapa yang tadi guru tersebut untuk mengawasi kelasnya masing-masing. Kemudian misalnya dari luar, wasit dari luar. Nah, kami guru olahraga, guru agama, kemudian OSIS misalnya tenaga pendidikannya itu bisa menyoting atau tugas yang lain. Gitu Pak. Jadi rencananya lomba yang akan kita kompetisikan adalah hitam hijau, permainan tradisional. Monggo yang lain. Dan motivasi dari rekan-rekan Dewan Guru. Ya, akhiri sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.